SPP 23100086 kelas 1C Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nasruddin Muhammad Humayun. Tokoh-tokoh dinasti Islam. Nasruddin Muhammad Humayun, putra sulung dari Babur, lahir di Kabul pada tanggal 6 Maret 1508. Ia merupakan putra tunggal dari ibunya, Mahim Sultana. Adik laki-lakinya, Kamran dan Askari, lahir dari istri Babur yang lainnya, Hiruk Begum, sedangkan Hindal, si bungsu adalah putra Dildar Begum. Humayun diberi pendidikan yang layak dan memiliki pengalaman pertempuran dan administrasi sebelum aksesinya. Dia berantisipasi dalam pertempuran Panipat dan Kanua, dan juga menjaga pemerintahan Hisar, Fruza, Badaksahan, dan Sambal selama masa hidup ayahnya. Babur menominasikannya sebagai penggantinya sebelum kematiannya. Nizamuddin, sang fazir yang meragukan kemampuan Humayun, mencoba menempatkan Mahdi Hawaja, saudara ipar Babur, di atas takhta. Namun, menyadari kesia-siaan rencananya setelah itu, dia meninggalkan dan mendukung perjuangan Humayun. Oleh karena itu, Humayun naik takhta pada tanggal 30 Desember 1530, tanpa perlawanan 4 hari setelah wafat ayahnya, Babur. Wilayah kekuasaan dinasti Mughal. Dinasti Muslim dari Turki Mongol yang menguasai sebagian besar India Utara dari awal abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18. Setelah itu, kelompok ini terus eksis sebagai entitas yang semakin berkurang dan semakin tidak berdaya. Hingga pertengahan abad ke-19, dinasti Mughal terkenal karena kekuasaan efektifnya selama lebih dari 2 abad di sebagian besar India. Atas kemampuan para penguasanya yang selama 7 generasi mempertahankan rekor bakat luar biasa dan untuk organisasi administratifnya. Faktor kemajuan dan kemunduran kerajaan Mughal. Kemajuan di bidang ekonomi. Sektor ekonomi utama kerajaan Mughal berasal dari hasil pertanian, seperti biji-bijian, padi kapas, nila, rempah-rempah, dan lain-lain. Bahkan, hasil pertanian ini diekspor ke negara Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara. Bersama dengan hasil kerajinan seperti pakaian tenun dan kain tipis yang banyak diproduksi di Gujarat dan Bengal. Bahkan, untuk meningkatkan hasil produksinya, Jengahir mengizinkan Inggris 1611 Masehi dan Belanda 1617 Masehi mendirikan pabrik pengolahan hasil pertaniannya di Surat. Kemajuan yang dicapai Akbar dapat dipertahankan oleh 3 sultan. Berikut diantaranya yaitu 1. Jengahir 1605 sampai 1628. 2. Shah Jahan 1628 sampai 1658. 3. Aurangzeb 1658 sampai 1707. Ketiganya merupakan sultan-sultan besar Mughal yang didukung dengan berbagai kecakapan dan kekuatan militer. Tetapi, setelah terjadi penggantian raja-raja, sesudahnya kerajaan Mughal mengalami kehancuran. Faktor-faktor kemunduran kerajaan Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mundur dan membawa kepada kehancurannya. Pada tahun 1858 Masehi, yaitu 1. Terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Kedua, 2. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. 3. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau keras dalam melaksanakan syariat Islam
tanpa adanya toleransi antar umat beragama Islam dengan Hindu, sehingga konflik antara agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. 4. Semua pewaris tahta kerajaan pada Paro terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Peninggalan Kerajaan Mughal Taj Mahal. Peninggalan sejarah pada masa dinasti Mughal. Taj Mahal. Yah, siapa di sini yang nggak tahu tentang bangunan Taj Mahal? Taj Mahal adalah sebuah tempat pemakaman yang dibangun sebagai bentuk penghormatan pada Mumtaz Mahal, istri dari Kaisar Mughal yang bernama Shah Jahan. Sama seperti kebanyakan raja lainnya, Shah Jahan memiliki banyak istri. Namun, dari semua istrinya, sang kaisar hanya mencintai satu istrinya saja yang bernama Mumtaz Mahal. Keduanya menikah di tahun 1612. Sayangnya, pernikahan itu tidak berjalan lama karena di tahun 1631 sang istri meninggal setelah melahirkan anak mereka yang ke-14. Meninggalnya Mumtaz Mahal membuat Shah Jahan sangat terpukul. Dia pun memerintahkan untuk membangun sebuah makam yang spektakuler untuk Mumtaz Mahal. Bukan hanya sebagai bukti cinta, pembangunan Taj Mahal juga merupakan penghormatan atas kesetiaan sang istri selama hidupnya. Butuh waktu yang sangat lama untuk membangun Taj Mahal, yaitu membutuhkan waktu 22 tahun. Taj Mahal memiliki luas mencapai 42 hektar. Itu dilengkapi dengan kubah besar setinggi 73 meter, dikelilingi oleh 4 kubah yang lebih kecil di sekitarnya. Sedangkan bagian makam dilapisi dengan marmer putih, tulisan kaligrafi Arab, juga 28 jenis batu semi mulia seperti batu, lapis lazuli, marmer, giok, hingga kristal yang disatukan dalam desain bunga yang indah. Dengan semua detail dan desain yang mewah, tidak heran jika pembangunan Taj Mahal memakan waktu yang lama. Pembangunan Taj Mahal dimulai pada tahun 1631 dan baru selesai di tahun 1653. Dibutuhkan 2.000 pekerja untuk menghasilkan bangunan seindah Taj Mahal. Bukan hanya manusia, ada 1.000 gajah yang ikut berantisipasi untuk pembuatan Taj Mahal. Di balik bangunannya yang indah, Taj Mahal juga ternyata menyimpan cerita yang cukup mengerikan. Sebuah kisah beredar bahwa setelah pembangunan Taj Mahal selesai, Shah Jahan memotong ibu jari arsitek dan juga seluruh pekerja yang terlibat dalam pembuatan Taj Mahal agar mereka tidak bisa lagi membuat bangunan lain lebih indah dari Taj Mahal. Namun mirisnya, Shah Jahan tidak bisa melihat Taj Mahal pada akhir hidupnya.